Astagfirullahaladzim. Reno, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Dalam agama memang diperbolehkan bercerai, tapi itu tidak baik. Justru karena anak itu, Nadine. Aku yakin banget itu bukan anak aku. Reno, aku tuh tahu ya. Kamu menikah memang tidak berdasarkan cinta. Tapi kamu gak boleh bercerai sama dia. Keputusan itu tidak benar, Reno. Kamu tetap harus bisa menghargai Amara. Tapi Nadine ini... Pokoknya gini, aku gak setuju kalau kamu memutuskan untuk bercerai. Apapun alasannya, aku gak setuju. Kamu kenapa jadi belain si Amara? Hah? Bukan aku belain Amara, tapi tindakan kamu tuh gak bener, Reno. Ternyata Nadine gak setuju kalau Reno nyerahin gue. Itu artinya Nadine ada di pihak gue. Dan gue bakal minta Nadine supaya ngebujuk Reno. Dan Reno mau menerima kehamilan gue. Kalau sampai Mbak Niang benar-benar ngelaporin ke polisi dan mau ngejual rumah ini, aku nggak akan ingat. Pokoknya aku nggak mau rumah peninggalan ayah jatuh ke tangan Mbak Niang. Sekecil apapun aku harus pertahankan rumahnya. Ya. Berisik banget sih ini burung. Ruangan itu? Untung aja burung itu nggak terbang keluar. Kenapa bunyi terus sih? Banget nih burung. Hah? Hah? Tolong! 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 Dalam mimpi burung itu bisa nyakitin aku. Apa mungkin burung ini bisa meneror Mbak Nia supaya Mbak Nia nggak menguasain rumah ini. Burung hantu, please ya, jangan bunyi lagi. Jangan bikin merinding. Burung hantu, kalau kamu bisa nolong aku akan korbankan kakak tiri aku. Gimana? Gimana? Bisa nggak? Kalau kamu bisa bantuin aku, kamu bisa ke tempat kakak aku sekarang. Burung hantunya kemana? Jangan-jangan apa dia ke tempat Mbak Nia? Ya. Kok banyak burung hantu gini sih? Ih, Amit-amit deh. Jauh-jauh dari kesialannya. Kan kalau ada burung hantu, pertanda kan ada kematian. seru banget, Cak. Yang begitu gua lu berdua takut dong. Pengen gua. Hantu. Ada burung hantu, Bu. Burung hantu. Ayo, Bu.
Rudi kurang ajar. Dia bener-bener nantangin gue. Dia pikir gue bercanda apa ya? Lihat aja, besok gue kesana akan bawa polisi. Biar dia mikir, biar dia takut. Tapi kalau rumah itu dijual, terus hasilnya dibagi dua sama aku pasti bakalan megang uang yang banyak. Apa yang aku mau bisa aku balik. Anginnya kok kenceng banget sih ya? Bulu kuduku jadi merinding kayak gini sih. Kok burung hantu menyerang aku sih? Kok ada burung hantu di dalam ya? Bilang pasti ada kematian ini. Ada tanda-tandanya itu, tanda-tandanya itu. Siapa yang mati? Ada aja. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Coba dicek. Masih cunut-cunut kagak? Gimana Ustaz? Ada nafsu kagak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pantesan tadi ada orang teriak-teriak minta tolong ya Julia. Rupanya sumber suaranya di sini. Sayang banget ya. Kita telat datangnya jadi kagak bisa nyelamatin dah. Mungkin ini sudah takdirnya Nia ya. Sekarang kita doain aja mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya dan diberi tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah itu kita urus pemakamannya. Ya, tak. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirnya Nia meninggal. Berarti benar. Burung itu bisa menyingkirkan orang yang aku benci. Aku harus pergi dari sini sebelum ada orang yang lihat aku. Mas Ihsan pasti menungguku di gubuk. Dan aku harus cepat-cepat menemuinya. Jangan sampai ada yang melihatku. Salam sejahtera Gusti Prabu. Akhirnya aku bisa menemukanmu. Aku sarankan, kamu harus menjauh dari Ihsan. Biarkan dia pulang ke kampung harimau untuk memimpin pasukan harimau. Karena tanpa Ihsan, mereka semua akan berebut kekuasaan. Dan kedamaian yang kita inginkan hanya tinggal mimpi. Tapi aku dan Mas Ihsan saling mencintai Gusti. Bisakah Paduka Gusti mengangkat pemimpin lain untuk bangsa harimau? Dan aku yakin Mas Ihsan tidak akan keberatan. Kalau kamu dan Ihsan nekat bersatu, kalian semua akan celaka. Tidak apa-apa Gusti, itu resiko yang kami harus terima. Bukan hanya kamu dan Ihsan yang celaka, tapi rakyat juga celaka. Rakyat akan kena getahnya. Karena semua alam beserta isinya tidak merestui hubungan kalian. Maaf Gusti, kami sudah lama saling mencari. Dan sekarang kami sudah bersama kembali. Kami tidak akan pernah berpisah lagi. Saya mohon pamit Prabu.
Mau kemana kamu, Blorong? Kamu tidak bisa lari dariku, Nyi Blorong. Aku nggak akan bisa mengalahkan Gusti Prabu. Ilmunya terlalu tinggi, nggak sebanding denganku. Aku harus pergi dari sini. Putih, kita kejar dia. Aku harus cepat pergi ke gubuk itu sebelum Gusti Prabu melihat aku. Gusti Prabu Siliwangi nggak boleh terlalu dekat dengan gubuk. Bisa-bisa dia tahu keberadaan gubuk yang sudah aku beri tameng itu. Kemana dia? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Tapi sudahlah Putih. Semoga Nyi Blorong berubah pikiran. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Apa ini? Ternyata ada dinding gaib. Berarti dinding gaib ini dibuat oleh Nyi Blorong untuk menutupi orang lain. Baiklah. Pantas saja Nyi Blorong hilang di sini. Sepertinya ada gubuk. Ayo Putih, kita ke gubuk itu. Ada apa nih? Kenapa suasana jadi menyeramkan seperti ini? Hah? Emas? Emasnya banyak banget. Emas. Jadi ini balasan kamu. Terima kasih ya burung hantu. Aku senang banget. Aku dapat emas batangan ini. Ternyata kamu bisa bikin aku kaya. Emas. Ayo Putih, mereka pasti ada di gubuk itu. Nyi Blorong. Ternyata mereka sudah pergi.